Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy Ardiansah, NIM M1 di 118010. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan skema perjalanan zat toksik kadmium yang meliputi emisi, ekokinetika, farmakokinetika, dan efek biologis. Sebelumnya, kita akan memahami pengertian dari zat toksik. Apa itu zat toksik? Zat toksik merupakan segala jenis bahan yang dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan bagi kesehatan manusia maupun makhluk hidup. Zat toksik yang berada di lingkungan dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk, yakni bentuk fisik, contohnya seperti radiasi, kemudian bentuk kimiawi, contohnya seperti sianida, dan bentuk biologis, contohnya seperti bisa ular. Salah satu zat toksik yang sangat berbahaya yakni logam berat. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan logam berat? Logam berat merupakan kelompok unsur logam dengan massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik, yang pada tingkat tertentu menjadi bahan beracun dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Salah satu logam berat yang berbahaya dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, yakni logam berat kadmium. Kadmium merupakan logam berwarna putih perak, lunak mengkilap, tidak larut dalam basah, mudah bereaksi, serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Lalu, untuk apa sih kadmium digunakan? Dalam aktivitas manusia, kadmium biasanya digunakan sebagai elektrolisis, bahan pigmen untuk industri cat, enamel dan plastik, dan logam kadmium biasanya selalu dalam bentuk campuran dengan logam lain, terutama dalam pertambangan timah dan seng. Kadmium yang dihasilkan berasal dari aktivitas manusia, salah satunya industri pertambangan. Kadmium tersebut dibuang ke lingkungan, salah satunya pada badan air. Kadmium yang telah mencemari badan air akan mengendap pada bagian sedimen, dan sebagian pula akan ada yang diserap oleh fitoplankton. Dan kadmium tersebut juga dapat mencemari tanah. Alga dan fitoplankton yang telah terkontaminasi kadmium kemudian dikonsumsi oleh ikan, sehingga menyebabkan kadmium tersebut berpindah ke dalam tubuh ikan dan lama-kelamaan akan menumpuk. Sedangkan pada air yang telah tercemar oleh kadmium, air tersebut digunakan sebagai irigasi sawah, sehingga air tersebut mencemari tanah yang di sekitar tanaman sawah tersebut. Kemudian, padi tersebut akan juga ikut terkontaminasi oleh kadmium. Kadmium masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pencernaan, di mana manusia tersebut mengkonsumsi ikan dan padi yang telah terkontaminasi oleh kadmium. Jika manusia tersebut mengkonsumsi ikan dan padi yang telah terkontaminasi tersebut secara terus-menerus, maka kadmium akan semakin menumpuk di dalam tubuh manusia. Kadmium yang telah berada di dalam tubuh manusia kemudian mengikat methylethylamine, kemudian menuju ginjal melalui glomerulus. Setelah sampai di ginjal, kadmium akan dilepaskan dan terakumulasi di korteks ginjal sehingga mencapai tingkat racun. Hal ini akan menyebabkan gangguan pada kalmodulin. Kalmodulin sendiri
merupakan protein kurir pengikat kalsium menengah multifungsi yang diekspresikan pada semua sel eukariotik. Setelah kalmanuria mengalami gangguan, maka akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jika ginjal sudah mengalami kerusakan, maka akan berdampak pada muskuloskeletal. Muskuloskeletal merupakan sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Efek biologis yang ditimbulkan yakni terdapatnya penolakan tulang, sehingga menyebabkan kelainan pada bentuk tulang. Dan akan menyebabkan tulang menjadi rawan untuk mengalami patah tulang. Dan efek lain yang disebabkan yakni kerusakan pada ginjal sehingga menyebabkan gagal ginjal.